Mau kemana kita? Oh, gak bahaya dah. Umroh mabrur, barokah, kabul. Duyufullah, Rahman. Ini kelihatannya bis sudah agak miring karena beban badan sudah bertambah 2 kilo. Nomor 2, ini ciri daripada kemabruran. Pokoknya kalau pulang nggak nambah berat badannya, kurang mabrur. Tolong yang program diet dihancurkan dulu. Ya. Duyufullah, Rahman. Hari ini kita akan mengadakan city tour di sekitar kota Madinah. Tidak ada satupun di Madinah ini yang tidak ibadah. Semuanya memiliki nilai ibadah. Salah satunya kita ada tadabbur alam, yaitu fenomena alam, yaitu di Jabal Magnet. Jabal itu gunung. Jadi di Madinah ini semua dikelilingi gunung yang saling bergandengan kecuali satu, yaitu Jabal Uhud, yang kelak akan kita temui di surga. Dari semua gunung akan hancur, hanya Jabal Uhud lah yang akan diabadikan oleh Allah di surga. Besok insya Allah kita ziarah sana. Di sini kita akan ziarah di Jabal Magnet, yaitu fenomena alam di mana proses gravitasi bumi ini mengalami penurunan. Jadi nanti kita bisa lihat di saat di sini pulang itu dalam kondisi nol, ya, dinolkan, tetapi tetap dia melaju dengan cepat. Tapi sebagian masyarakat Arab mengatakan ini bukan fenomena alam karena memang posisi turunnya itu dalam keadaan menurun dengan teratur, jadi tidak drastis. Jadi karena teraturnya seakan-akan ini bisnya ini bergerak melaju sendiri karena gravitasi bumi yang menarik dengan kuat. Di sana nanti jenengan ada kuliner biasa. Nanti di sana jenengan bertadabbur. Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Jadi lihatlah fenomena-fenomena alam yang dibuat oleh Allah agar memberikan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah tadi sebelumnya malam kita sudah ke Raudhah. Inilah tujuan yang paling utama, yaitu ziarah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam satu hadis Rasul mengatakan man zaroni 'inda wafati kasaroni 'inda hayati. Siapa yang berziarah kepada saya di saat saya wafat, maka sama berziarah kepada saya di saat saya masih hidup. Dan Rasul pernah mengatakan Allah Ta'ala membuat malaikat khusus untuk menjaga makam saya dan membangunkan saya di saat umatku datang untuk menyampaikan salam kepada saya. Jadi jenengan sudah di Raudhah, sudah ziarah, dan Raudhah itu adalah tempat yang paling sakral di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Kemarin Ustaz Subal sudah menyatakan bahwa Madinah ini sebelumnya bernama Yathrib. Makna Yathrib secara umum ini maknanya kotor. Sehingga begitu Rasulullah masuk di sini, Rasulullah memberikan nama Madinah. Setelah itu berubah menjadi di zaman sahabat berubah menjadi Madinah An-Nabawiyah. Setelah itu berubah di saat pemerintahan setelah Khalifah Ar-Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, berubah menjadi Madinatul Munawwaroh. Ya, sekarang ini yang terkenal Madinatul Munawwaroh, yaitu kota dengan cahaya kenabian. Disinilah Rasulullah SAW membuat satu lembaran baru dalam perjuangan agama Islam dengan sahabat Ansor sama Muhajirin. Kalau Ansor adalah sahabat di mana mereka menjadi penolong sahabat Muhajirin yang dibawa oleh Rasul dari Makkah. Perjuangan Rasul tidak berhenti sampai di situ, terus mereka sampai peristiwa Fathul Mekah. Dan Masjid Nabawi bukan masjid pertama yang dibangun, tapi masjid pertama dalam Masjid Quba. Masjid Quba ini nanti besok kita akan kunjungi, kita akan ziarah ke sana, dan kita ada kesempatan untuk sholat di sana. Siapa yang berwudu dari rumahnya, kata Rasulullah, kemudian mereka melaksanakan 2 rakaat sholat di Masjid Quba, maka pahalanya seperti umroh yang tamam, umroh yang sempurna. Makanya besok kalau ziarah jangan batal wudu, ya, langsung kita melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Dan kemarin itu jenengan masuk di Masjid Nabawi adalah masjid yang kedua yang dibangun oleh tangan mulia Rasulullah Muhammad SAW sendiri. Dan tanah Nabawi ini adalah tanah yatim piatu,
yaitu Sahal sama Suhel, di mana dibeli oleh Rasul yang tadinya beliau tidak mau untuk dibeli. Jangan ya Rasulullah, biar saya wakafkan. Rasul tidak mau. Kemudian Rasul memberikan uang sebagian untuk pembelian tanah dan diusap kepalanya Sahal Suhel. Inilah awal daripada peristiwa Muharram, yaitu hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah dan memberikan sedekah kepada anak yatim. Sehingga Rasul mengatakan, siapa yang bersedekah kepada anak yatim dengan mengusap kepalanya, maka dosanya akan diampuni sebanyak rambutnya anak yatim. Bukan berarti yang sampean sedekah yang rambutnya panjang-panjang, yang gundul-gundul nggak dikasih duit. Makanya rata-rata yatim piatu di Surabaya itu kalau Muharram nggak dipotong rambutnya, supaya nanti waktu diusap itu dosanya yang ngasih itu runtuh. Cuma masalahnya kalau 20.000 usapnya itu dibuat beli obat pusing untuk anak yatim, itu kurang hasilnya ya. Jadi maksudnya ini bil kinayah, artinya hadis ini artinya siapa yang mengusap itu yang menyayangi, tidak hanya memberi di saat Muharram saja, tetapi saat-saat tertentu memperhatikan kehidupan mereka. Dan dalam sebuah kitab dikatakan sedekah kepada anak yatim yang paling afdol adalah memberikan ayah bagi ibunya. Ya, itu sedekah yang paling afdol. Jadi ibu itu dikei suami. Nah, itu yang paling afdol. Karena biar mereka itu bisa menghidupi anak-anaknya. Sehingga Rasul mengatakan janda adalah warisan daripada para nabi. Ya, apalagi janda basah ya. Janda teles, rondo teles niku rondo sikudanan kejebur got. Niku rondo plus. Nah, hadirin penyuwun Rahman, nanti kita ke Jabal Mandan. Tadi di Nabawi jenengan akan masuk di Raudhah. Raudhah itu batasannya cuman rumah Nabi sama dengan mimbarnya Rasul. Itu rumah Nabi dulu ditempati Rasul sama Sayyidatina Aisyah. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah bermimpi rumahnya dijatuhi bulan 3. Beliau bertanya kepada ayahnya Abu Bakar, wahai ayahku, saya bermimpi rumahku ini ada dijatuhi bulan 3. Abu Bakar mengatakan, tunggu saatnya nanti, wahai Aisyah anakku. Setelah Rasulullah meninggal, dimakamkan di kamarnya, Abu Bakar mengatakan, inilah bulan pertama dalam mimpiku. Ternyata bulan kedua itu adalah Abu Bakar yang dimakamkan di sana. Nah, yang ketiga ini Aisyah berharap dia. Nah, suatu ketika Sayyidina Umar ini sakit keras. Pada saat mau meninggal dunia, beliau menyuruh putranya bernama Abdullah bin Umar untuk meminta kepada Aisyah agar bisa dimakamkan di sebelah Rasul. Aisyah nangis, wahai Abdullah, sungguh sayalah yang kepingin. Tapi karena Umar adalah sahabat terdekat, maka saya izinkan. Nah, sehingga di dalam kubah hijau itu, ya, Qubatul Khadra, itu terdapat 3 makam, ya, yaitu makamnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, sama Sayyidina Umar. Dan ada satu lagi tempat kosong, ya, dalam sebuah riwayat akhir, itu adalah makam Nabiullah Isa alaihissalam di saat besok setelah mengalahkan Dajjal. Beliau setelah dibangkitkan kembali, dikhitan, setelah itu dinikahkan, setelah itu beliau mengalahkan Dajjal, dan 400 tahun kemudian beliau akan meninggal dunia untuk dimakamkan bersama dengan makam Rasulullah. Dan di sana ada mimbar, jangan tahu mimbar. Jadi pertama itu makam, kemudian kedua adalah mihrab tempat Rasulullah sholat, yang sekarang digunakan untuk imami. Jadi pengimaman sekarang menggunakan mihrab Nabi. Tadinya menggunakan mihrab Sayyidina Utsman di depannya. Ya, di situ kemudian ada mimbar tempat Rasulullah melaksanakan khutbah. Awalnya Rasulullah itu waktu khutbah itu bersandar di sebuah pohon, Nah, setelah melihat beliau semakin tua, Sayyidina Umar berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau mau saya buatkan mimbar? Kami buatkan mimbar supaya kamu tidak capek bisa duduk. Rasul mengatakan, bolehlah. Di saat Rasul mengatakan bolehlah, tiba-tiba sahabat terdengar suara tangisan. Ini tangisan siapa ini? Ternyata tangisan itu bersumber dari pohon yang biasa digunakan Rasulullah bersandar. Nah, Rasulullah tanya sama pohon itu, kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, sungguh setelah nanti mimbar ini jadi, kamu tidak lagi bersandar ke saya. Maka kerinduanku sangat akan besar. Ini yang hadirin, bayangkan hadirin, pohon aja merindukan Rasul, sedangkan kita menjadi tamunya Rasulullah adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi kita ini dipanggil, diundang oleh Rasulullah. Nah, akhirnya Rasulullah menyuruh Umar untuk menempelkan mimbarnya itu di pohon tadi. Nah, oleh karena itu pohon ini sekarang ini namanya muhallaqah.
yaitu pohon yang berbau wangi. Jadi selalu dikasih minyak wangi yang nempel dengan mimbarnya Rasul. Jadi kan sholat di sana 2 rakaat sudah cukup. Cuman kadang-kadang mereka itu menghindarkan etika. Rasulullah turun ini untuk memperbaiki akhlak, bukan mengejar keafdolan. Sehingga dalam satu kaidah fikih dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, yaitu menghindari kemudorotan lebih diutamakan dari mendatangi keafdolan. Contoh nanti di Mekah mencium Hajar Aswad itu afdol. Tapi kalau pakai sikut-sikutan, pakai bayar, kemudian mengikuti wong liya, hukumnya haram. Jadi tinggalkan hal-hal yang sifatnya mugharad. Jenengan menciumnya dengan istislam sudah boleh. Dari jauh searah dengan Hajar Aswad dengan istislam. Istislamnya orang Islam itu Bismillah ya Allahu Akbar itu dicium tangannya. Itu hukumnya sama dengan mencium. Apalagi yang membawa istrinya. Rasul mengatakan mencium istri dengan kasih sayang itu hukumnya sama dengan mencium Hajar Aswad. Ya, apalagi istrinya itu gelap, pendek, seperti Hajar Aswad, ya. Jadi itu sama. Jadinya yang bawa istri nggak usah rebutan ikut nyium Hajar Aswad. Itu istrinya aja dicium terus, itu sama dengan mencium Hajar Aswad. Semoga Hajar Aswadnya mau. Kadang-kadang Hajar Aswadnya marah-marah ya. Ya ini apalagi bayar hukumnya haram, ya, tidak diperbolehkan. Nah ini kita akan menuju ke Jabal Magnet. Setelah itu kita akan pulang. Saya memang ambil fase awal, saya itu tunjuk biar Sultan yang lanjutin. Setelah itu kita akan mampir ke percetakan Al-Quran. Jadi mushaf Quran yang ada di Tanah Suci adalah mushaf Quran Utsmani. Dulu itu Quran tidak ada titiknya. Berkembang dikasih titik, tidak ada harokatnya. Berkembang dikasihkan harokat. Berkembang dibukukan. Ya, pengembangan Quran ini untuk memudahkan kita. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu adalah bacaan yang pegang saja dinilai ibadah, lihat saja dinilai ibadah, membacanya tok tanpa tahu artinya dinilai ibadah, menghafalkan dinilai ibadah, menghormati dinilai ibadah. Tidak ada bacaan yang seagung seperti itu. Dan jenengan nanti di percetakan Quran mendapatkan satu Quran Mushaf Utsmani yang asli dari cetakan dari Arab Saudi. Ini sesuatu yang luar biasa. Makanya kita berterima kasih kepada Inallah Ayu Amanah Subal Qulub yang telah mengantarkan kita menjadi tamu-tamunya Allah Ta'ala. Dan saya matur nuwun sangat keguyuban jenengan, kekeluargaan jenengan sudah menjadikan Rasulullah senang. Jadi Rasulullah itu paling tidak senang ya kalau lihat umatnya itu bercerai-berai. Rasul mengatakan bahwa ittihadu bil quwwah wa tu'u bit tafarruq. Persatuan itu adalah sumber dari terkabulnya doa. Ya, oleh karena itu saya terima kasih atas kerjasamanya karena ini sebagian dari kemakmuran kita. Nanti percetakan Quran kita akan antri, ya, antrinya sampai 50 kilo. 50 kilo. Oh, 55 kilo kata Abah Fauzi. Kalau saya 50 kilo, 55. Tapi mungkin karena jenengan datang, insya Allah dikurangi jadi 10 meter ya. Jadi insya Allah tidak. Coba lihat sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri. Nah, itu dulu di zaman Rasulullah tidak ada ya. Ya tidak ada, kosong maksudnya itu padang pasir, tak putih. Dulu tidak ada Rasulullah ya. Jadi ini dulu adalah tempat di mana Rasulullah melaksanakan dakwah. Artinya jenengan nanti bisa mengira-ngira bahwa perjalanan kita ini ribuan kali dibandingkan Rasul. Ya Rasul itu tidak seperti ini, ya apalagi naik bis, mampir kencing, mampir makan. Rasulullah dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy dalam keadaan takut. Dan jalur hijrahnya Rasul itu beda dengan jalur hijrah para pedagang. Ya, sehingga Rasulullah menggunakan jalur hijrah muter lebih jauh supaya kafir Quraisy tidak lagi memburu beliau sampai di Jabal Sur. Nanti di Jabal Hira, Jabal Sur satu paket nanti kita laksanakan di Mekah. Okay. Setelah di Quran, nanti malam kalau jenengan berkenan dan harus berkenan, kita akan mengajak biasanya travel lain itu mengadakan ziarah di sekitar Nabawi pagi atau sarapan. Kalau kita tidak, kita sudah berkonsultasi dengan beliaunya Sabaudi untuk diadakan malam setelah makan malam. Karena apa? Karena nuansa suasana di Masjid Gomama kalau malam itu seperti di Ancol sudah diperbaiki, jadi destinasinya banyak
ya. Jadi kita kalau malam itu kelihatan indah untuk foto-fotoan, cari kuliner. Kalau siang itu udah ada pandangan panas lagi atau dinginnya kayak gini. Jadi besok setelah kita paginya itu ziarah di Madinah, kemudian malamnya nanti malam, hari ini selain ziarah, nanti malam Ustaz, kita mengadakan jalan di petilasan yang Rasulullah dulu ada, yang sudah ditutup sama pemerintah kerajaan. Jadi kita dari Makam Baqi, kemudian ke Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, ke Mama. Itu malam. Dan malamnya enak karena pandangannya itu luar biasa. Jadi ada destinasi baru, tempat kuliner, tempat cangkruk, tempat ngobrol, untuk foto dan sebagainya, itu lebih bisa dilihat kalau malam. Ya, jadi nanti siapkan kesehatan dengan jangan dihabis-habiskan. Hari ini di Jabal Magnet, bagi yang mau naik onta foto, ya silakan, nanti ada tempatnya, dan ada bakso onta nanti di sana, bakso Bangsul ada, kulinernya sudah dibangun di Masjid Magnet, di Jabal Magnet nanti. Dan setelah itu kita langsung ke percetakan Quran, langsung pulang istirahat, sholat Masjid Nabawi. Malamnya kita akan kumpul lagi setelah makan malam jalan. Ya, jalan kita ziarah ke Makam Baqi, kemudian ziarah